Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 interaksi organisasi. Nah, Robert Baris ini menyusun teori yang menjelaskan mengenai analisis proses interaksi yang saat ini sudah menjadi salah satu karya klasik teori komunikasi. Nah, Baris menyatakan terdapat 12 kelompok jenis pesan dalam komunikasi. Kelompok dalam organisasi yang dapat disederhanakan menjadi 4. Yang pertama, tindakan positif, yang kedua upaya jawaban, dan yang ketiga upaya pertanyaan, dan yang keempat tindakan negatif. Menurut Baris, analisis proses interaksi dalam organisasi terdiri dari 6, yaitu 1. Jika masing-masing anggota kelompok tidak saling berbagi informasi, maka kelompok akan mengalami masalah komunikasi. Yang kedua, jika masing-masing anggota kelompok tidak saling berbagi informasi, maka kelompok akan mengalami masalah evaluasi. Dan yang ketiga, jika anggota kelompok tidak saling bertanya dan memberikan saran, maka kelompok mengalami salah pengawasan. Dan yang keempat, jika masing-masing anggota kelompok tidak bisa mencapai kesepakatan, maka mereka akan mendapatkan masalah keputusan. Dan yang kelima, jika tidak cukup dramatisasi dalam kelompok, maka akan muncul masalah ketegangan. Dan yang keenam, jika anggota kelompok berperilaku tidak ramah, maka ada masalah reintegrasi. Misalnya, Anda adalah salah satu anggota kelompok yang tengah mengerjakan tugas penelitian dari dosen Anda. Tugas kelompok adalah menentukan topik atau tema penelitian, melaksanakan penelitian, dan menyusun laporan untuk diserahkan kepada dosen guna dapat penilaian. Dan dramatisasi ini adalah berperan penting dalam teori ini. Dramatisasi ini berarti melepaskan ketegangan dengan cara menyampaikan cerita dalam membagi pengalaman dengan orang lain. Percakapan dalam organisasi. Percakapan dalam organisasi merupakan teori dari James Taylor yang bernama koorientasi organisasi. Ia menjelaskan bagaimana organisasi dapat dibentuk melalui percakapan. Taylor mengatakan bahwa organisasi akan terjadi jika dua orang berinteraksi di sekitar suatu fokus perhatian tertentu. Taylor menyebut proses ini dengan koorientasi, yaitu gagasan bahwa dua orang memberikan perhatian pada suatu objek yang sama. Ketika komunikator memberikan perhatian pada objek yang sama, maka mereka saling bernegosiasi suatu makna yang koheren. Namun komunikator tidak selalu berhasil. Terkadang mereka gagal sehingga membutuhkan interaksi yang intensif untuk mencapai makna yang sama. Pada umumnya, dua individu mempunyai pandangan atas perspektif masing-masing ketika melakukan interaksi. Misalnya nih, seorang direktur menilai penting suatu perubahan kebijakan perusahaan, sedangkan karyawan merasa keberatan dengan kebijakan tersebut karena akan memberatkan beban kerja mereka. Dalam interaksinya dengan karyawan, direktur memiliki pandangan atas keberhasilan akan kebijakan perusahaan tersebut, sedangkan karyawan memiliki pandangan mengenai beban kerja yang bertambah dengan adanya kebijakan tersebut. Masing-masing pihak melakukan evaluasi terhadap perubahan kebijakan perusahaan, namun dengan perspektif masing-masing. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang percakapan dan teks. Berapa sih yang dinamakan percakapan? Percakapan adalah interaksi, yaitu perilaku komunikator atau komunikan terhadap lawan bicaranya. Dalam tanda kutip, bahasa yang digunakan, perilaku dan gerak tubuh. Sedangkan teks adalah apa yang dikatakan atau diucapkan, yaitu isi dan ide yang melekat pada bahasa yang digunakan. Contoh, jika Anda berbicara kepada seseorang, maka Anda dan lawan bicara Anda akan menunjukkan berbagai perilaku secara berulang-ulang
atau bolak-balik. Perilaku ini memiliki makna tertentu, memiliki isi pesan atau konten, efek, dan tujuan. Jadi, jika Anda fokus pada perilaku interaksi, maka Anda fokus pada percakapan. Namun, jika Anda fokus pada apa yang dikatakan atau apa yang ingin dicapai, maka Anda fokus pada teks. Jadi kesimpulannya adalah, jika Anda fokus pada percakapan yang dilakukan oleh perilaku interaksi, maka itu disebut percakapan. Sedangkan jika Anda melihat apa yang dikatakan atau apa yang ingin dicapai, maka yang Anda lihat itu adalah teks. Selanjutnya, teori yang terakhir, yaitu teori kelompok terpercaya atau bona fide. Kelompok bona fide ini adalah kelompok yang terbentuk secara alami. Menurut definisi ini, semua kelompok itu merupakan bona fide, karena semua kelompok merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dari sebuah proses interaksi. Kemudian, teori kelompok terpercaya ini memiliki dua asumsi yang menjadi landasan berpikirnya. Yang pertama yaitu perbatasan kelompok. Kelompok dengan lingkungannya itu memiliki perbatasan yang dapat dilalui, dilewati, dan juga ditembus. Disinilah ada istilah yang biasa disebut orang dalam dan juga orang luar. Ini berarti bahwa suatu kelompok itu harus memiliki gagasan yang membedakan antara anggota kelompok itu dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian anggota kelompok itu dapat berubah. Orang yang semula di luar kelompok bisa menjadi anggota kelompok, begitu juga sebaliknya. Karena setiap orang adalah anggota banyak kelompok, tidak hanya satu kelompok itu aja. Maka dari itu ia tidak akan pernah memiliki komitmen yang sama terhadap setiap kelompok. Dan juga tidak semua orang itu memiliki loyalitas yang sama terhadap setiap kelompok. Kemudian yang kedua, sifat interdependen. Lingkungan mempengaruhi kelompok. Begitu juga sebaliknya, kelompok akan mempengaruhi lingkungannya. Oleh karena itu, kelompok harus bisa mengatur dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia bekerja. Dan juga harus bisa menghubungkan kepada sejarah pencapaian yang telah diraih kelompok tersebut. Misalnya, suatu kelompok dari suatu organisasi yang memiliki reputasi dan juga kredibilitas yang baik, yang tinggi, itu akan cenderung bekerja untuk menghasilkan kualitas yang stabil, yang setara dengan reputasi tersebut. Kemudian di sini ada istilah yang namanya liminality, yaitu keadaan yang menciptakan perasaan ada, namun masih dalam keadaan tergantung. Contohnya, kelompok yang masih dalam masa transisi, tidak mendapatkan kejelasan bagaimana kelompok tersebut menghubungkan dirinya dengan sejarah organisasi tersebut. Pada kondisi seperti ini, kelompok ini bekerja seolah-olah untuk mendapat pengakuan diri mereka terhadap konteks yang lebih besar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin ada kurangnya, mohon dimaafkan. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.